Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tehwi Channel yang akan mengungkap berbagai macam edukasi tentang Aceh, manuskrip, ziarah, artefak dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana pesan Iskandar Muda untuk kita semua orang-orang Aceh, yang insya-Allah dengan itu setidaknya kita mengamalkannya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kami ingin mengungkap hal yang lain lagi di dalam manuskrip Qanun Mughta Alam. Kali ini kami akan fokus yaitu akidah resmi, mazhab resmi, tasawuf yang resmi yang disepakati oleh Sultan Iskandar Muda dan juga oleh Sultan-Sultan Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe channel ini, share channel ini kepada teman-teman yang lain apabila channel ini bermanfaat dan memberi edukasi yang lebih bagi kita semua. Teman-teman sekalian, terkait tentang masalah akidah resmi Sultan Iskandar Muda dan seluruh sultan ulama-ulama Kerajaan Aceh Darussalam, itu bisa kita lihat di Al-Asara Qanun Mughta Alam. Teman-teman bisa download di deskripsi, nanti saya letakkan di bawahnya, halaman 37 dan juga 38. Adapun manuskrip aslinya halaman 50 dan halaman ke-51. Pada halaman 38 teman-teman bisa melihat di situ. Saya bacakan saja teman-teman ya, dari halaman 37 sampai 38. Dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah, Khawarij, Rafidi, Syiah, yakni semua kaum 72. Sebab kerana kaum yang 72, maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam, dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri dan menghancurkan keamanan rakyat, kemakmuran negeri. Dan kaum yang 72, maka itulah kaum yang khianat kepada syariat Rasulullah, dan kaum yang tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi resmi sudah bahawa Kerajaan Aceh Darussalam, seluruh raja-raja, sultan-sultan Aceh dan ulama-ulama dahulu itu menggunakan akidah resminya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan akidah Syiah, bukan akidah Rafidi, bukan akidah Khawarij dan seterusnya. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwasanya hari ini banyak sekali spekulasi ataupun pendapat-pendapat orang terhadap manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan berbagai macam definisi yang mereka berikan. Nah, kali ini kita ingin tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Sultan Iskandar Muda dan seluruh sultan-sultan Aceh itu akidah yang seperti apa. Karena hari ini kita lihat ada orang yang mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Al-Quran dan hadis saja tanpa ada ijma'. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, pertanyaannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah seperti apakah yang ada pada masa Iskandar Muda? Apakah sebahagian orang yang mengatakan Ahlussunnah itu adalah semata kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak menggunakan ijma' dan qiyas, ataukah sebaliknya? Nah, kita akan lihat langsung bagaimana gambaran umum Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati oleh Sultan Iskandar Muda. Di sini kami simpulkan ada 3 kesimpulan sebagaimana yang telah digambarkan oleh Sultan Iskandar Muda dalam kitab Qanun Mughta Alam. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama, teman-teman bisa melihat langsung di Qanun Mughta Alam yang telah di-download, ahli asaranya pada halaman 1. Di sana jelas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Sultan Iskandar Muda dan seluruh raja-raja Aceh masa itu adalah bersumber pada 4 hukum. Bisa dibaca pada halaman 1 ahli asara. Di sana tertulis bermula hukum dalam Al-Quran itu 12 perkara, dan segala ayat Al-Quran yang menerangkan hukum-hukum itu 500 ayat. Ini kalimat ini, keterangan ini diberi judul syariat Islam. Nah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu pertama, gambarannya adalah bahwa sumber hukumnya ada 4. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menurut Sultan Iskandar Muda itu ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama adalah bersumber kepada 4 hukum dasar dalil. Yang pertama Al-Quran, kemudian teman-teman bisa lihat langsung di halaman 1 yaitu ijma', yaitu hadis ya, mohon maaf ya. Setelah Al-Quran, lalu di sini tertulis dan segala hadis-hadis Nabi. Jadi setelah Al-Quran ada hadis Nabi, kemudian ada pun ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mufakat sekalian sahabat dan seterusnya. Berarti sumber yang ketiga adalah
ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Maka di sini resmi bahwa Sultan Iskandar Muda menetapkan satu gambaran Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah bersumber pada 4 hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu maka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Iskandar Muda ini sesuai dengan ulama-ulama manhaj salaf dahulu, sebagaimana Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya menyebut Ahlus Sunnah Jamaah itu pada gambaran istilah hukum, yaitu 4 dasar, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, jika ada orang mengaku Ahlus Sunnah Jamaah tapi hanya menggunakan Al-Quran dan hadis, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang resmi. Jadi yang pertama, kita sudah mengetahui gambaran umum bahwa raja-raja kita dulu, ulama-ulama kita dulu itu tetap berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada 4 dalil, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian yang kedua, gambaran resmi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digambarkan oleh Sultan Iskandar Muda dan sepakati oleh ulama-ulama dan raja-raja lain setelah itu, yaitu masa kerajaan Aceh Darussalam, bisa teman-teman lihat langsung pada halaman kedua dan ketiga versi Ahli Asyara. Nah, apa gambarannya itu? Bahwa kita baca saja sini teman-teman ya. Maka peganglah dengan sungguh-sungguh hati kanun mengkuta alam dari karena mengikut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Jadi gambaran yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digambarkan oleh Sultan Iskandar Muda itu adalah mengikut pada 4 mazhab, tidak pada mazhab lain. Walau demikian, pada halaman-halaman lain kami baca bahwa sepakat bahwa Sultan Iskandar Muda menggunakan sistem mazhab yang ada untuk Aceh ini adalah mazhab Syafi'i. Namun demikian, beliau mengizinkan mazhab-mazhab lain untuk masuk ke Aceh, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Inilah gambaran yang kedua tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diresmikan oleh Sultan Iskandar Muda dan dipegang oleh sultan-sultan lain. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, ini yang sangat penting. Selain bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai terapan akidah resmi Kerajaan Aceh Darussalam oleh Iskandar Muda, kita harus tahu bahwa gambaran yang ketiga tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang boleh masuk ideologinya ke Aceh, selain 4 mazhab, yaitu background tasawufnya. Nah, jadi sini kami baca, teman-teman bisa melihat Ahli Asyara halaman 39 dan manuskrip asli pada halaman ke-50 dan 51. Nah, saya bacakan saja teman-teman ya. Dan yang boleh diberikan izin masuk alim ulama di luar negeri yang hendak mengajar ilmu agama Islam ke dalam negeri Aceh, itulah alim ulama yang bermazhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Abu Hanifah, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Qasim Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam dunia tasawuf, Kerajaan Aceh Darussalam telah meresmikan bahawa ideologi yang boleh masuk ke tanah Aceh ini adalah ideologi daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai rujukan ilmu tauhid kita, dan Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai rujukan ilmu tasawuf kita. Kita sebagai orang Aceh wajib faham bahawa dari penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, bahawa sesungguhnya inilah gambaran umum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Iskandar Muda menyetujui dan menyepakati dan sepakati oleh seluruh raja-raja Aceh. Yang pertama, akidah resmi Sultan, yaitu akidah Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab kepada Imam Syafi'i dan boleh masuk madhab-madhab lain. Yang ketiga adalah bertauhid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang keempat bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah gambaran umum tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Aceh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi rakyat Aceh, bagi orang-orang Aceh yang jika tidak berpedoman kepada dasar-dasar hukum ini, maka sungguh dia bukan orang Aceh asli. Karena raja-raja Aceh yang 35 orang raja-raja sultan-sultan Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam itu sepakat dengan ulama-ulamanya, dengan sultan-sultannya, dengan rakyatnya dahulu, bahawa tauhid kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, madhab kepada Imam Syafi'i. Jika bersalah orang Aceh dengan hal-hal ini, maka sungguh dia bukan orang Aceh teman-teman sekalian.
Nah, teman-teman sekalian, inilah gambaran umumnya tentang akidah apa yang dipakai oleh Sultan Iskandar Muda dan juga dianut oleh ulama-ulama kita dahulu. Teman-teman sekalian, demikianlah kajian manuskrip kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, jangan lupa ikuti terus channel ini, THW Channel ataupun Tengku Habibi Channel. InsyaAllah di channel ini kita akan banyak belajar edukasi tentang keacehan kita. Kita akan melihat bagaimana artefak ziarah tokoh ulama-ulama kita dan isi-isi manuskrip yang insyaAllah akan kita sampaikan secara rinci, secara lugas dan dengan ilmu pengetahuan yang kita punya tentunya insyaAllah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.